Di setiap fajar yang perlahan menyelimuti dunia, ada bisikan kehidupan yang merayap dalam keheningan, mengajak kita merenung. Sebuah suara dari kedalaman diri menyuarakan tanya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas setiap langkah dan pilihan dalam hidup kita ini? Siapa sosok yang patut kita beri apresiasi atas kebahagiaan kita? Dan siapa pula yang menjadi tempat kita melimpahkan rasa kecewa dan sakit hati? Mungkin pertanyaan itu telah kita renungkan, namun tak semua dari kita menemukan jawabannya. Jawabannya adalah sederhana, namun berat untuk diterima, yaitu diri kita sendiri. Ya, akulah satu-satunya orang yang sepenuhnya memegang kendali atas takdir hidupku. Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kata adalah pelita bagi hati. Setiap kalimat membawa makna yang dalam. Di sini, kita berbicara tentang perjalanan hidup, tentang arti tanggung jawab, dan kekuatan yang kita temukan dalam diri. Karena sejatinya, hidup ini adalah cerminan dari pilihan kita. Apakah kita siap menghadapi kenyataan, atau justru mencari alasan di balik setiap langkah? Mari kita temukan makna dan inspirasi bersama-sama. Biarkan bisikan jiwa mengantarimu dalam perjalanan penuh refleksi dan kebijaksanaan. Saat kita mengeluh tentang kerasnya kehidupan ini, tentang beratnya perjuangan ekonomi, kita sering terlena dalam percakapan batin yang meluluh lantakkan semangat. Malam kita habiskan dengan mengeluh, namun saat pagi menyapa, kita tak segera beranjak dari tempat tidur. Tak ada usaha untuk berubah. Kita membiarkan pagi berlalu begitu saja, terbuai oleh kenyamanan sesaat, padahal waktu tak pernah menunggu. Bangun pagi bukan lagi menjadi momen persiapan untuk masa depan, namun hanya rutinitas yang tak bersemangat. Malam sebelumnya, kita terlalu larut begadang, membiarkan mata kita tenggelam dalam layar ponsel. Seolah dunia maya adalah pelarian tanpa akhir, sementara kehidupan nyata terus menanti kita. Albert Einstein pernah berkata, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Dan inilah yang sering kita lakukan. Kita mengeluhkan nasib, menghayalkan masa depan yang lebih baik, namun tetap berjalan di jalan yang sama, seolah berharap bahwa ada keajaiban yang akan datang begitu saja, tanpa ada usaha dan perubahan yang nyata. Seiring malam yang hening, mungkin kita teringat kembali pada mimpi-mimpi yang pernah kita bangun dengan gairah. Terkadang impian itu seperti angin malam,
singgah sejenak untuk membelai hati, hanya untuk kemudian kita lupakan esok harinya. Kita lupa bahwa mimpi adalah janji pada diri sendiri yang menuntut kesetiaan dan menuntut pengorbanan. Namun apa yang kita lakukan? Kita malah lebih memilih bercengkrama tanpa tujuan di kafe-kafe, tenggelam dalam percakapan yang hampa. Kita lebih sering memilih keramaian yang sementara ketimbang duduk sendiri, menekuni pekerjaan, dan mewujudkan rencana-rencana kita. Pilihan demi pilihan ini, mereka perlahan akan membentuk nasib kita di esok hari. Lantas mau sampai kapan? Bagaimana kita bisa bermimpi tentang kesuksesan jika langkah kita justru membawa kita menjauh dari mimpi itu? Sebuah kutipan bijak dari Aristoteles. Kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang. Maka kesempurnaan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Inilah yang sering salah dipahami banyak orang. Mereka berharap menjadi sukses tanpa membentuk kebiasaan sukses. Harapan mereka layaknya ilusi, seolah takdir akan berbelas kasih pada mereka yang hanya menunggu. Mereka lupa bahwa kesuksesan adalah buah dari rutinitas yang disiplin, dari keberanian mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang lebih bermakna. Mungkin kita pernah mendengar, saya lebih memilih orang yang pemalas untuk melakukan pekerjaan sulit, karena mereka akan menemukan cara termudah untuk menyelesaikannya. Begitulah kata Bill Gates. Tetapi, apakah ini pembenaran untuk kemalasan kita? Bill Gates bukan bicara tentang ketidakpedulian, namun tentang kreativitas dan kecerdasan. Ia tidak memuliakan kemalasan, melainkan menunjukkan bahwa pemikiran cerdas mampu meruntuhkan tantangan. Maksud Bill Gates di sini adalah orang yang malas ribet, dan tidak mungkin juga Bill Gates akan memilih orang yang pemalas dengan pengetahuan yang terbatas. Kemalasan sesekali mungkin adalah kebutuhan. Tubuh dan jiwa kita butuh istirahat. Tapi bila malas itu berubah dari kata kerja menjadi kata sifat, artinya kita itu memang pemalas. Malas akan menjadi sifat bila sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, karena kita berada di ambang kehancuran. Karena kemalasan yang dibiarkan akan perlahan-lahan membentuk karakter, dan karakter ini akan menentukan nasib kita. Kita sering menyalahkan takdir, seringkali berkata, biarlah, ini sudah jalannya. Tapi apakah benar mengatakan ini takdir saat gagal tanpa berusaha lagi adalah bentuk ketidakpedulian pada diri sendiri? Winston Churchill berkata, kesuksesan adalah kemampuan untuk melangkah dari satu kegagalan
ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusiasme. Jadi, ketika dunia tak memberimu jalan, ciptakanlah jalan itu sendiri. Jangan bersembunyi di balik alasan dan takdir yang kita buat-buat. Dunia ini keras, tidak ada yang gratis. Dan jika kita menginginkan kebahagiaan sejati, kita harus siap menghadapi kenyataan. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung, namun siapa yang berani untuk menghadapi kenyataan dan berusaha lebih keras. Setiap perjuangan, setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah langkah menuju impian. Jangan biarkan diri kita sendiri terjebak dalam kemalasan yang menyabotase masa depan. Saat fajar esok tiba, bangunlah. Bangun dengan tekad untuk membuat perbedaan, untuk menciptakan makna dalam setiap tindakan. Hidup bukanlah tentang menunggu badai reda, tetapi belajar menari di tengah hujan. Ingatlah, satu-satunya orang yang bisa membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan adalah diri kita sendiri. Jadi, apa yang akan kita lakukan mulai hari ini? Akankah kita membiarkan kemalasan menguasai hidup kita? Ataukah kita bangkit, mengambil alih kendali, dan berjalan dengan gagah menuju masa depan? Setiap akhir adalah awal dari kesadaran baru. Setelah perjalanan panjang ini, semoga kita memahami satu hal, bahwa hidup adalah milik kita, dan kita sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kesedihan yang kita pilih. Jangan biarkan mimpi hanya menjadi bayangan. Jadikan setiap langkah penuh arti. Terima kasih telah bersama kami di Bisikan Jiwa, tempat di mana kata-kata hidup dan hati merasa dipahami. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Ingatlah, kunci kebahagiaan ada dalam genggamanmu sendiri. Jadilah cahaya bagi dirimu, dan biarkan dunia menyaksikan kekuatan yang tumbuh dari dalam.